Demikian Pak, waktu dan tempat kami persilakan, tafadhol. Terima kasih Bapak Ruri Nofrian, yang saya hormati tadi pimpinan Indonesia Muslim Society in Qatar, Ustadz Karakin, Bapak Ibu, Ayah Bunda di Qatar pada khususnya, jajaran perwakilan KBRI yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu semuanya yang bergabung dalam kajian malam hari ini atau sore hari di Qatar. Hadir 125 orang saya lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Uhayyikum jami'an bittahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, Ayah Bunda yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita 40 menit ke depan berjudul Ayah Bunda Engkaulah Mu'addib. Mungkin bagi sebagian Ayah Bunda istilah mu'addib tidak terlalu sering untuk dibahas. Namun kenapa dia bagi kami layak dan menarik untuk kita kaji, dengan beberapa pertimbangan dan alasan tentunya. Yang jelas kajian ini adalah untuk menguatkan kembali keluarga-keluarga kita semuanya, ketahanan keluarga kita yang terus-menerus harus dievaluasi, sampai kemudian kesuksesan kita itu adalah ketika Allah kumpulkan kita semuanya, ayah, bunda, anak-anak, orang tua, mertua, cicit, di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan judul, wahai ayah bunda, engkau adalah mu'addib. Yang sedang berbicara ini memiliki pengalaman menikah baru 17 tahun, ya, juga belum punya pengalaman lebih dari satu istri, hanya punya pengalaman dengan satu istri, tapi alhamdulillah sudah punya pengalaman 4 orang anak. Alhamdulillah, tentu ada banyak kisah ya ketika kita mendidik anak-anak kita. Yang jelas ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan anak bagi kita, itu adalah saatnya bagi kita untuk membuktikan bahwa kita tidak akan pernah berkhianat dengan amanah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bahkan di kampus kami sering berdiskusi untuk menjadi ayah dan bunda yang sukses itu kadang-kadang memang jangan-jangan mereka harus kuliah S2 dan S3 bahkan. Ya, dan tidak cukup dengan trial and error. Kenapa? Karena kita sedang berbicara ingin membangun generasi pemimpin yang berbasiskan Islam. Sehingga dalam beberapa kesempatan saya pun membuat ya beberapa bentuk sekolah adab untuk orang tua. Di antara kurikulum yang sedang kita bangun, nah materi ini menurut kami adalah materi yang dasar, ya, yaitu wahai ayah bunda engkaulah mu'addib. Ini adalah materi dasar yang penting untuk menjadi cara berpikir awal, ya. Kenapa kemudian orang tua, dan disebut orang tua ini sekali lagi adalah berdua ya, ayah bunda, di mana kita harus terus berbicara, berkomunikasi, saling menguatkan antar keluarga, karena tidak mudah juga mendidik anak-anak itu. Dan kita ini kan juga didesain sejak kecil hingga kuliah tidak didesain untuk menjadi seorang ayah. Saya kira belum ada mata kuliah ayah atau bunda di pelajaran-pelajaran S1, S2, S3. Ya, sehingga kita sebenarnya tidak terlalu siap menjadi orang tua, ya, dan kita baru bisa bicara lebih banyak mungkin setelah kita memiliki anak, ya, baru tersadar bahwa kita adalah seorang ayah. Bapak Ibu semuanya, menikah dan seluruh prosesnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kerja yang harusnya bervisi peradaban. Tapi sebagaimana peradaban itu mengandung kata adab,
tentunya janganlah tinggi-tinggi kita ingin menegakkan peradaban sebelum kita terbiasa menegakkan adab-adab yang kecil. Kalau kita yakini bahwa sumber adab itu Al-Quran, maka saya mengutip pendapatnya Al-Imam Al-Jazairi, kata beliau, jangan tinggi-tinggi kita ingin bicara menegakkan peradaban sebelum kita terbiasa menegakkan setiap huruf di dalam Al-Quran. Menunjukkan betapa pentingnya kita memulai dari yang sangat kecil, tidak meremehkannya, karena sumber Al-Quran yang terdiri atas 6.236 ayat, atau 77.439 kata, atau 340.740 huruf, itu kan adalah kumpulan huruf. Ya, sehingga kemudian inilah makna kenapa dulu Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Agar membaca huruf alif sekalipun yang tidak ada panjang pendeknya, kita tidak boleh meremehkannya. Insya Allah ketika kita membacanya dengan ihsan, karena innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah itu mewajibkan profesional dalam melakukan segala sesuatu, maka bahkan membaca huruf alif sekalipun kita akan dapat meraih insya Allah 10 kebaikan, bukan hanya sekedar 1 kebaikan. Maka berawal dari penghormatan, pemuliaan pada setiap huruf itulah kemudian Al-Quran itu akan betul-betul menjadi satu narasi dan gagasan besar kita, referensi berpikir kita dalam melahirkan visi peradaban. Dan demikianlah fungsi Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini, dia bukan sekedar diambil pahalanya dengan membaca setiap hurufnya, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Al-Quran itu bisa dijadikan panduan berpikir, ya, sehingga menjadi panduan amal. Karena itulah Al-Quran itu didekati bukan sekedar membaca lafaz bahasa Arabnya, tapi bagi kebanyakan bangsa Indonesia hendaknya juga dia memahami kandungannya melalui alat bantu bahasa Indonesia berupa terjemahan itu. Dan itu merupakan sarana paling awal saya kira untuk menunaikan perintah Allah dalam Quran surat Shad, surat 28 ayat ke-39, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh keberkahan untuk ditadabburi, ditazakuri oleh orang-orang yang akalnya cerdas. Karena itu dahulu orang-orang Arab diminta membaca Al-Quran tidak terburu-buru. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil supaya mereka, wabil khusus keluarga-keluarga muslim pun bisa mengambil apa dan bagaimana cara kami untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami sehingga sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Sekali lagi, siap tidak siap ketika kita dikaruniai anak, maka saat itulah kita ditugaskan menjadi seorang guru yang kemudian saya istilahkan dengan mu'addib. Kenapa disebut mu'addib? Nanti kita akan sampai kepada sana. Dan kemudian saya ingin ingatkan bahwa jika Allah menitipkan anak untuk kita, maka dalam ilmu tauhid ini pertanda kita mampu untuk membesarkannya sesuai bimbingannya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah membebani hamba di luar kesanggupannya. Hanya saja ada banyak para ayah, para bunda yang tidak serius untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini, dan kemudian sehingga mereka tidak membangun kapasitas diri mereka, sehingga tentu akhirnya mereka tidak menjadi ayah dan bunda yang sukses. Sukses atau tidak sukses sebagai seorang ayah itu dalam Islam tidak diukur dengan outputnya, tapi dia diukur dari prosesnya. Ya, seandainya dia diukur dari output, maka tentu kita bisa mengatakan Nabi Nuh ya adalah ayah yang gagal, atau Nabi Lut adalah suami yang gagal. Tentu tidak. Tentu mereka adalah sebaik-baik ayah di masanya. Karena apa? Karena mereka menghadirkan proses sebagaimana bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hasil adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menghadirkan proses. Karena itulah jangan terlalu bahagia anak kita soleh tapi kita tidak punya kontribusi dalam sejarah kesolehan mereka.
Tetapi janganlah bersedih ketika kita telah menghadirkan proses yang benar, tetapi ternyata Allah menetapkan takdir lain untuk anak-anak kita, karena kebahagiaan kita bersama ilmu dan pengamalannya. Karena itu, sahabat semuanya, marilah kita nikmati kebersamaan kita dengan anak-anak kita yang sejatinya mungkin hanya sebentar. Karena setelah itu, mudah-mudahan mereka akan sentiasa mendoakan guru biologisnya kapanpun. Mereka akan berterima kasih. Kenapa? Karena mereka telah dididik, diberikan hak-haknya secara lengkap dalam sejarah kehidupan mereka. Ya, karena itu kemudian jangan menjadi orang tua durhaka, istilah Sayyidina Umar, untuk mengingatkan bahwa tidak lahir anak durhaka kecuali boleh jadi karena peran kita sebagai orang tua yang tidak maksimal. Karena itu kemudian mari kita mulai bangun atau kita kuatkan keluarga kita itu dengan satu proses berpikir yang benar. Saya sering katakan bahwa organisasi apapun, termasuk keluarga, adalah organisasi negara yang paling kecil, ya. Makanya tidak ada yang lebih kecil lagi saya kira daripada negara. Negara dirusak biasanya dengan organisasi yang paling kecil itu, yaitu keluarga, ya. Maka kemudian setiap organisasi atau institusi pendidikan seperti rumah yang berbasis rumah di keluarga itu pun mereka harus dibangun dengan visi, ya. Karena ketika kita memiliki visi, maka pada saat itulah kemudian kita memiliki misi atau bisa melahirkan misi. Ketika kita melahirkan misi, maka kita pun akan memiliki program kerja. Dan ketika kita membuat program kerja pasti ada target, baik program kerja jangka panjang, menengah, pendek. Kalau itu kita bangun bersama keluarga, maka tidak ada keluarga yang tidak punya narasi. Tidak ada keluarga yang mengalir seperti air, ya, karena air dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Adab Berinteraksi dengan Al-Quran atau At-Tibyan fi Adabi Himalatil Quranil Karim, air itu tidak pernah mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Kita keluarga harus punya visi untuk melahirkan bagian daripada arus peradaban itu. Karena itu mari kita mulai berbincang tentang bagaimana visi kita berkeluarga. Karena seandainya kita tidak memiliki visi, maka akan sulit bagi kita untuk membedakan keluarga kita dengan keluarga-keluarga kebanyakan. Karena keluarga-keluarga kebanyakan punya visi sederhana. Mereka yang penting memiliki anak yang pintar, bisa bekerja, bergaji besar, nanti kemudian di masa tua dibantu oleh anaknya, kemudian wafat. Sesederhana itu. Tapi tentu keluarga-keluarga muslim punya cara pandang yang lebih berbeda daripada mereka. Ya, muslim membuat penganutnya hidup dengan cara yang lebih unik dibandingkan orang-orang kebanyakan. Di antara banyaknya visi yang bisa kita ambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah, saya mengawali dengan visi yang sederhana saja. Adakah kita berkeluarga itu dengan visi ingin membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu mengatakan, tazawwaju, menikahlah kalian. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah wala takunu karahbaniyatin nasara. Menikahlah kalian, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian nanti kepada umat lain pada hari kiamat, dan janganlah kalian seperti para rahib-rahib pendeta. Menunjukkan bahwa menikah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didorong kepada keluarga Muslim itu untuk apa? Untuk membahagiakan beliau. Maka tentu kita tidak akan bahagia kalau hatta satu anak kita atau istri kita terpisah dari kita di jannahnya Allah. Kebahagiaan itu manakala kita merencanakan keluarga kita. Ya, kalaupun dia banyaknya berencana. Berencana apa? Berencana masuk jannah. Maka keluarga yang berencana masuk jannah, tentu dia akan menyiapkan kurikulum daripada pendidikannya agar bagaimana bisa sampai ke jannah itu. Nah, ini akan membangun nanti turunan-turunannya. Yang kedua, kalau kita lihat dari rangkaian cara atau rangkaian arahan Allah kepada kita untuk meraih gelar ibadur rahman dalam Quran surat Al-Furqan surat ke-25 rangkaian ayat 63 sampai selesai ayat 77, kita ambil ayat 74-nya saja, di mana Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk membiasakan doa, walladzina yaquluna
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, ya, karuniakanlah kepada kami istri kami dan keturunan kami yang mereka menyejukkan pandangan mata kami. Nah, menarik ya. Banyak kita membaca ayat ini hanya berfokus pada keluarga saja. Padahal ayat ini belum berakhir. Ayat ini seakan-akan mengatakan bahwa engkau hidup adalah untuk melakukan yang lebih besar. Tapi engkau butuh sumber energi. Sumber energimu ada banyak. Di antara sumber energi itu adalah keluarga sakinah. Karena itulah di balik kesuksesan laki-laki ada wanita besar di belakangnya. Karena itu laki-laki secara umum, ya dia diminta untuk menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan itulah doa-doa kita. Meskipun semuanya adalah pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka kita semuanya didorong untuk menjadi imam bukan sekedar bagi manusia. Manusia kita bayar, dia akan bekerja untuk kita. Dan dia loyalitas kepada gaji. Tetapi orang-orang bertakwa, dia tidak bekerja karena uang. Karena itu orang-orang bertakwa itu juga banyak maunya. Dia satu orang bisa bekerja seperti 100 orang. Ya, sementara kita lihat banyak 100 orang yang tidak punya narasi berkumpul mungkin hanya sekedar rujakan dan arisan. Tetapi kemudian sedikitnya orang-orang bertakwa itu mereka melahirkan kerja-kerja besar. Maka mengelola potensi-potensi kebaikan orang-orang bertakwa ini butuh keahlian manajemen kepemimpinan tersendiri. Butuh leadership tersendiri. Tapi sampai titik itulah ternyata Muslim itu didorong agar dia punya kapasitas sebagai seorang leader, dan kita mudah-mudahan mampu melahirkan ya leader-leader baru dengan cara pandang Qur'ani sehingga mereka memiliki kepribadian Qur'ani untuk memimpin agama dan bangsa maupun negara kita ke depan. Berikutnya adalah kalau kita melihat dari Quran surat At-Tur surat 52 ayat ke-21 ya, maka kita mendapatkan satu motivasi di mana seorang ayah atau seorang kakek yang mereka membantu cucunya, anaknya tertatih-tatih mengenal iman. Ya, meskipun keturunan mereka tidaklah sebaik mereka dalam iman, tetapi karena usaha mereka di dunia itu, insya Allah ya keturunan mereka akan membersamai ayahnya ataupun kakeknya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Maka hadirkan proses untuk kemudian ke arah sana. 3 visi ini adalah contoh bagaimana kita mampu mengambilnya sebagai bagian daripada cara kita memegang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai warisan daripada Rasulullah SAW. Ketika kita telah menetapkan visi-visi besar yang mungkin cukup tinggi untuk tercapai, ya, tetapi justru karena itulah kita menjadi punya motivasi, maka kita akan melahirkan banyak misi untuk mencapai visi tersebut. Maka misi seperti apa yang bisa kita bangun? Sebagai contoh, kalau kita buka Quran surat At-Tahrim, surat 66 ayat ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan kemudian jagalah keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Tidak usah dibahas. Kenapa? Karena mengerikan sekali. Makanya jangan pernah bercita-cita masuk ke nerakanya Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, agar kita tidak punya cita-cita masuk ke nerakanya Allah, maka tetapkan cita-cita kita untuk masuk jannah. Maka jalan menuju jannah itu, jalan paling pertama adalah islahu nafsihi, memperbaiki diri kita masing-masing. Makanya ku anfusakum, perbaiki diri kita. Baru kemudian kita ditugaskan untuk memperbaiki keluarga kita yang terdiri atas istri dan anak-anak kita. Saya ingin katakan bahwa yang namanya mendidik itu hanya sekedar membagi kenikmatan iman yang telah kita miliki. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau kita kemudian tidak menikmati apa yang ingin kita sampaikan,
Saya khawatir kita cuma sekedar melakukan transfer of knowledge, transfer pengetahuan yang tidak akan pernah masuk ke dalam jiwa mereka. Karena itu rasakan, nikmatilah iman itu. Karena faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memasukkan apa-apa. Ya, bagaimana kemudian Nabi mendorong kepada kita semuanya untuk sampai pada derajat menikmati iman ini. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, betul-betul akan terasa nikmatnya iman itu bagi mereka yang ridho Islam sebagai agama, Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Tetapi yang menarik, kalau kita kaitkan dengan tema kita sore hari ini, kalau kita lihat tafsir daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah terhadap kalimat jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian, ternyata Sayyidina Ali menafsirkan ini sebagai addibuhum wa'allimuhum, yakni ajarkan mereka adab, ajarkan mereka ilmu. Ya, seakan-akan kemudian ya Sayyidina Ali memahami bahwa adab itu lebih utama daripada ilmu. Dari sinilah kemudian perbincangan ini berkembang ketika kita melihat ternyata ini bukan satu pendapat. Ya, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu sejak lama sudah mengatakan ta'addabu summa ta'allamu. Ya, dahulukan adab kemudian baru ajarkan ilmu. Tentu ini menjadi satu referensi dasar kita berpikir ketika banyak hari ini yang lebih mengejar anak-anak yang berilmu, tapi ternyata mereka tidak mengenal adab. Kita dorong mereka untuk sukses di dunia, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menuju akhirat. Padahal Allah katakan, wabtaghi, bersungguh-sungguhlah, fima atakallahu daral akhirah, untuk mengejar akhirat itu. Tapi, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan akhirat kalian. Maka kalimat adab ini menjadi satu kalimat yang kemudian satu substansi yang hanya bisa difahami dengan melihat penjelasan-penjelasan yang baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka secara umum dari perbincangan tadi kita bisa membuat satu konstruksi sederhana atau sampel, ya, dia tidak satu-satunya, dia bisa dikembangkan dengan cara yang lain. Misalkan bahwa kita misalkan menetapkan visi keluarga kita adalah masuk jannah bersama. Misinya apa? Menanamkan iman, membiasakan adab dan mengajarkan ilmu, kemudian melahirkan pemimpin. Program kerjanya bagaimana? Program kerjanya adalah detail. Bagaimana penanaman adab dan iman, kurikulum pendidikan rumah tangga, sampai program keserasian bukan kesetaraan di antara suami dengan istri. Karena itu kemudian framework ini, cara berpikir ini, ketika difahami oleh seisi keluarga, akhirnya terjadilah satu sinergi untuk saling memberi dengan penuh kasih kepada yang kita cintai. Dan perbincangan tentang adab ini dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat-sangat kompatibel dan asasi. Kenapa? Karena ground norm negara kita itu adalah Pancasila. Dari Pancasila 5 sila itu, kausa primanya adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini berkonsekuensi logis, berkitab suci. Bagi umat Islam, ketika berketuhanan yang Maha Esa, maka berkonsekuensi tunduk pada kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Seandainya kita berketuhanan yang Maha Esa tapi tidak siap beral-Quran, inilah yang mulai gejala berkembang di negeri ini, di mana saya lihat cukup banyak grup-grup anak-anak muda. Dan ini akan semakin membesar karena 40 tahun ke depan negara kita ini 60% penduduknya adalah anak muda. Kita akan mengalami satu ledakan anak-anak muda yang itu bisa positif, bisa negatif. Di mana saya melihat gejala mereka mulai berbicara tentang anti Tuhan. Mereka sudah mulai berbicara tentang dia bertuhan, tapi dia tidak mau diatur dengan Tuhan. Nah, ini yang sering disebut sebagai agnostik atau theistic agnostik. Maka apa yang kita lakukan dari keluarga-keluarga kita, dan kemudian kita buat gerakan arus peradaban yang arus gerakan adab yang besar, mudah-mudahan ini akan menjadi satu bagian daripada menjaga negeri ini agar kemudian negeri ini tetap berketuhanan yang Maha Esa dalam pengertian
yang holistik, yang sesungguhnya. Dan kata adil dan adab ini memang menarik, ya, karena dari kitab suci lah, dari Al-Quran lah, dalam konteks umat Islam kita jadi tahu bagaimana berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan kosakata adil, adab, ra'iyah, rakyat, ya, hikmat, musyawarah, mufakat, ini adalah kosakata yang nggak bisa dibahas dan diterjemahkan lebih kemana-mana kecuali dari mana kosakata itu muncul. Ya, nah inilah kecerdasan ulama-ulama bangsa dulu di masa lalu. Nah karena itu kemudian ketika kita sadar bahwa ketika Allah berikan kita anak itu adalah titipan dari Allah. Suka tidak suka, siap tidak siap, sejatinya kita sudah jadi guru pada saat itu. Dan ingat, guru itu menggugu dan memberikan teladan. Maka guru bukan saja digugu, bahkan bagi anak-anak tipe visualisasi dia juga ditiru. Maka seperti apa anak itu, dia adalah profil daripada gurunya, yaitu dalam hal ini ayahnya, kemudian bundanya. Kosakata dalam bahasa Arab terkait tentang pendidikan itu, dia terkadang bisa ta'lim, ya, gurunya berarti mu'allim dan mu'allimah. Dia bisa tadris, berarti mudarris dan mudarrisah. Dia bisa tarbiyah, murabbi dan murabbiyah. Namun kalau saya mengutip dari pendapat Syed Muhammad Naqib Al-Attas, seorang pemikir pendidikan dunia, ya, yang sangat dihormati dan pemerhati adab yang kokoh, beliau mengatakan bahwa 3 bentuk pendidikan ini sebenarnya secara lughawi sudah tercover dalam kosakata ta'dib. Kenapa? 1, dengan menggunakan kosakata ta'dib, menetapkan dan menegaskan bahwa tugas pendidikan itu bukan sekedar mengantarkan manusia pada tumbuh kembangnya, bukan sekedar memasukkan pengetahuan itu ke dalam akalnya dan mengajarkan apa yang dia perlu ketahui, tetapi lebih besar lagi dan lebih holistik lagi, bagaimana mengantarkan anak kita pada derajat berkeadaban. Dan ini sangat kokoh dari sila kedua Pancasila itu. Nah ini sila ini tentu tidak boleh dia sekedar menjadi simbol tanpa ada turunannya bagi keluarga-keluarga kita. Nah ketika kita sudah paham kenapa ta'dib, maka kemudian otomatis para pendidiknya atau guru-gurunya mereka disebut sebagai mu'addib atau mu'addibah. Nah inilah kenapa judul kajian kita adalah wahai ayah bunda engkau adalah mu'addib. Kenapa? Supaya para ayah bunda terus-menerus memahami bahwa peran kita dalam mendidik anak ini adalah bukan sekedar melahirkan tenaga kerja terampil maupun tenaga ahli, tetapi lebih tinggi daripada itu bagaimana dia melahirkan bagaimana dia melahirkan manusia yang beradab. Manusia yang beradab, insya Allah dia akan juga mensukseskan kemampuan untuk terkait keterampilan dan keahlian. Tetapi mencapai keterampilan dan keahlian tanpa narasi adab, kita khawatir anak ini akan kemudian tidak tahu bagaimana memenuhi ruang-ruang jiwanya dan visi-visi besar yang melekat pada sosoknya sebagai seorang muslim. Dan menetapkan adab sebagai satu orientasi pendidikan yang membuat kita ini digelari sebagai mu'addib, ini tidak lepas dari tantangan dan persoalan dunia hari ini. Ya, banyak yang mengatakan kemunduran umat Islam itu karena faktor politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Tapi bukankah pelaku politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya adalah manusia? Maka fokuslah pada melihat apa persoalan paling substantif, yaitu manusianya itu sendiri, individunya itu sendiri. Itulah yang disebut oleh Al-Attas sebagai faktor kemunduran umat Islam itu karena the loss of adab. Karena manusia tidak lagi fokus dan membangun sesuatu itu dengan adab. Akhirnya terjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang luar biasa, tapi mereka mengalami corruption of knowledge. Disertasi penghalalan zina justru keluar dari doktor bidang syariah, dari fakultas syariah, dari kampus Islam. Kemudian de-Islamization, pembuangan nilai-nilai Islam. Sehingga ketika nilai Islam dibuang, padahal tidak ada yang netral di dunia ini, tidak ada yang bebas nilai, tidak ada yang value free, semuanya value laden, terikat dengan nilai, maka otomatis mereka menggunakan nilai yang lain. Nah kebetulan kemungkinan besar nilai yang mereka pakai adalah nilai barat.
Kalau itu yang dia lakukan karena dunia ini sedang dikelilingi oleh barat, jadilah dia beragama Islam tapi westernized, dia terbaratkan. Atau kemudian dia belajar Islam tapi tidak dengan sumber yang benar, dan ini yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah dia confused, ragu. Ia membenarkan keraguan dan meragukan kebenaran. Padahal Al-Qur'an telah jelas mengatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah, maka kalian jangan jadi ragu. Ketika orang-orang sofis mengatakan kebenaran itu tidak ada, kebenaran itu relatif, kebenaran itu ada di mana-mana, Islam dengan Islamic view-nya menjelaskan bahwa kebenaran itu ada, kebenaran itu bisa diraih. Dia bersumber dari Al-Quran, maka dia bukan ditunggu tapi dicari. Maka ketika engkau berada dalam jalan kebenaran, engkau berada dalam jalan cahaya, engkau berada dalam jalan kebahagiaan, engkau berada dalam jalan yang lurus. Maka Nabi SAW ingatkah kita sampai menggambar di atas padang pasir di hadapan para murid-muridnya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Maka bagaimana kemudian persoalan ini kita bisa bangun? Yang pertama dengan menguatkan kembali adab. Yang kedua dengan memperbaiki metodologi studi Islam kita. Yang ketiga dengan menghindarkan fanatisme kelompok hizbiyah yang mengalahkan ilmu. Yang keempat, sebagaimana tadi saya sampaikan, bagaimana kita membangun dengan berbasis proses, dengan tetap berorientasi pada hasil, proses based and result oriented. Ya, maka tantangan pendidikan ini kemudian menjadi mulai tergambar dalam jiwa kita. Karena yang disebut pendidikan itu 24 jam ya sehari. Ya, kita tidak bisa membatasi pendidikan itu hanya di sekolah. Bahkan dalam satu studi tesis menyebutkan bahwa dampak pendidikan sekolah itu hanya 20%. Lingkungan 20%. 60% itu justru datang dari rumah. Karena itu kemudian sekolah itu bukan tempat penitipan anak. Sekolah itu bukan tempat di mana dia harus jadi soleh karena kita membayar mahal. Tidak. Sekolah itu adalah mitra strategis dari kita sebagai orang tua yang memang ditugasin Allah. Allah menugaskan bukan kepada sekolah. Semua ayat Al-Quran tentang pendidikan menugaskan kepada kita, para ayah yang memiliki anak. Ya, karena itu mari kita jadikan anak-anak kita bukan sekedar murid biologis kita, tapi juga dia murid ideologis kita. Nah, satu framework berikutnya, yang ini kalau dikaji bisa cukup panjang, tapi saya perkenalkan dulu frameworknya adalah bagaimana kemudian orientasi kita mendidik anak itu adalah supaya dia bisa melahirkan amal-amal soleh, bahkan bukan sekedar amal-amal soleh. Kalau kita lihat Quran surat Al-Ahqaf 46 ayat 15 itu, wa an a'mala salihan tardahu, agar anak-anak ini bisa beramal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian agar mereka mampu beramal, jadi anak belajar ilmu, dia senang beramal, itu namanya ilmunya berkah. Karena makna berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dia belajar ilmu tapi tidak senang beramal, ilmu itu tidak berkah. Nah, bagaimana supaya ilmu itu berkah dan ketika mempelajarinya mudah difahami? Ternyata rahasia orang-orang dulu mudah memahami ilmu itu adalah ketika mereka mendahulukan adab. Itulah kenapa Yusuf bin Al-Husain mengatakan bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab maka engkau akan mudah memahami ilmu. Tapi tidak mungkin kita bicara untuk mendahulukan adab sebelum ilmu ketika itu tidak dibangun karena dorongan iman. Karena itulah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu dulu menyebutkan, kami dulu anak-anak muda di zaman Nabi SAW sebelum dididik Al-Quran, kami terlebih dahulu ditanamkan iman. Karena dengan iman mereka jadi punya motivasi, jadi punya visi, jadi punya satu semangat untuk apa? Untuk beramal. Tapi mereka tahu al-ilmu qabla al-amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu sebelum amal, sementara amal mengikuti pada ilmu. Maka terbangunlah ya framework ini, di mana orang terlebih dahulu menanamkan iman itu, kemudian menanamkan adab itu, baru kemudian ilmu. Kalau kita lihat sumber primer ilmu itu apa? Al-Quranul Karim. Maka kenapa Imam An-Nawawi sampai menulis kitab adab berinteraksi dengan Al-Quran? At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'anil Karim. Karena sebagai sumber ilmu yang primer, utama dan pertama yaitu Al-Quranul Karim, dia adalah sesuatu yang tinggi. Kata Imam Nawawi, sesuatu yang mulia ini tidak akan bisa masuk kepada jiwa yang tinggi. Jiwa tinggi itu berarti dia sombong, dia tidak punya adab kepada Al-Quranul Karim.
maka bangun adab kita kepada Al-Quranul Karim agar Al-Quran itu bisa masuk dan siap bersemai dalam jiwa-jiwa manusia. Laksana orang ingin menanam biji tanaman di sebuah pekarangan, di sebuah sebidang tanah. Yang dia lakukan bukan mencari biji terbaik. Yang dia lakukan adalah memastikan tanah itu gembur, pH-nya bagus dan seterusnya. Seandainya tanah itu bersih, bagus, layak tumbuh, ya unsur halanya luar biasa, maka biji yang tidak terbaik sekalipun akan dapat tumbuh dengan maksimal. Kenapa? Karena dorongan ya tanah yang gembur tadi. Maka mentazkiyah jiwa itu lebih utama sebelum menanamkan ilmu. Nah, inilah diantara penjelasan kenapa dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat kedua disebutkan bahwa Nabi SAW menghadirkan pendidikan kepada manusia itu setelah Nabi membuat mereka tertarik kepada Al-Quran. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi, kemudian wa yuzakkihim, baru kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Terjadilah perubahan yang diharapkan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ayah bunda semuanya yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang adab, maka kita perlu juga mencari beberapa kitab-kitab adab yang ada dalam sejarah ini, dan tentunya yang saya sebutkan ini baru sebagian kecil saja. Misalkan Imam Al-Bukhari menulis kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Mawardi menulis Al-Adabud Dunya wad Din, Al-Ghazali dengan Al-Adab fid Din, dan seterusnya dan seterusnya. Dari pembahasan tentang kitab-kitab adab ini, kita baru paham ternyata kosakata adab itu sudah ada lebih dulu sebelum Islam ini hadir. Dan kosakata adab itu digunakan oleh orang-orang dahulu sebagai bentuk untuk jamuan atau undangan makan dahulu. Ya. Nah, ketika kemudian Islam hadir, adab itu kemudian dimasukkan ke dalam cara berpikir ketika mengkaji tentang pendidikan. Sampai nanti di era Abbasiyah pengembangan ilmu yang luar biasa, kosakata adab itu mengandung makna at-tahdzib wa ta'lim ma'an, gitu ya. Dan ini menjadi kita lebih pahami lagi kenapa kemudian tadi disebutkan ilmu dulu, adab dulu sebelum ilmu, ya. Bagaimana kemudian transformasi makna adab itu secara bertahap, mulai dari undangan, kemudian undangan kepada setiap perbuatan terpuji, latihan jiwa dan akhlak yang baik, ya, dan seterusnya, sampai kepada menurut hemat kami pendapat yang mengcover semuanya itu, yaitu apa yang disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Raudatul Talibin, yaitu pendidikan lahir dan batin mencakup perkataan, perbuatan, keyakinan, dan niat seseorang. Yang ini nanti diterjemahkan secara lebih mudah oleh Al-Atas dalam slide berikutnya. Nah, saya ingin sampaikan sebelum ke arah sana, bagaimana kemudian beberapa pesan-pesan Nabi SAW, beberapa pesan ulama kita perlu baca terkait tentang adab ini. Ya, kata Al-Ghazali dalam Raudatul Talibin, adab itu adalah pondasi syariah, tauhid dan iman. Ya, kata Umar tadi, ta'addabu summa ta'allamu. Kata Nabi SAW, al-adabu huwal Qur'an. Adab itu adalah Quran. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan dari Allah. Ketika kita mengkaji Al-Quran ini dengan cara yang benar, maka akan muncul adab itu. Apa adab yang akan hadir ketika kita mengkaji Al-Quran? Maka anak itu tidak akan jadi teroris, tidak akan jadi intoleran, tidak akan jadi radikal secara politik. Anak itu justru akan memiliki kedisiplinan. Disiplin apa? Disiplin akal, jiwa, dan jasad. Yang itu kalau dia mengikuti ya Islam yang rahmatan lil alamin ini, Islam yang universal nilai-nilainya itu, maka orang lain akan banyak memuji. Ya. Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan buah dari adab itu adalah setiap perkataan, perbuatan, keputusan itu dipuji manusia. Kenapa? Karena memenuhi ruang-ruang keadilan manusia itu semuanya. Nah, karena itu kemudian ya ketika kita berbicara tentang adab, maka dia tidak bisa dilepaskan daripada nilai-nilai Quran. Nah, persoalan kita hari ini adalah Al-Quran itu kita pelajari sejak kecil, tapi kemudian kita tidak tadabburi, ya, dan kemudian ilmu alat untuk memahami Al-Quran itu tidak dijadikan kurikulum standar kita, sehingga kita punya persoalan untuk memahami sumber ilmu primer ini. Ini persoalan paling mendasar sebenarnya. Nah, karena itu kata Nabi SAW, kebaikan itu datang dari Allah, ya, tapi adab itu datang dari orang tua, ya. Kata Nabi SAW juga tidak ada pemberian yang terbaik dari orang tua meskipun gaji kita besar.
min adabin hasani, kecuali adab yang baik. Dan anak beradab itu tidak sekedar menunggu kasih sayang Allah, tidak cukup dengan doa, tapi dia diusahakan orang tua sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar, adab itu ada yang dimudahkan Allah, tapi ada yang membutuhkan latihan yang lama. Itulah kenapa misalkan ketika kita para ayah diperintahkan oleh Allah untuk membiasakan disiplin anak dalam masalah sholat, adab anak dalam masalah sholat. Misalkan Allah katakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah ketika memerintahkan. Menunjukkan Allah saja sudah maha mengetahui bahwa mendidik anak itu nggak mudah. Makanya kita diminta sebagai ayah itu untuk mengkondisikan jiwa kita, wastabir 'alaiha, bersabar dalam membiasakan anak kita menjadi sosok disiplin yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Tapi itu perlu dilakukan proses itu. Ya, dia perlu dilakukan proses itu. Ya. Nah, karena itu ketika menuju target melahirkan generasi yang beradab, maka prosesnya juga harus diperhatikan. Nah, karena itu ada adab dalam kaitan target akhir, tapi juga ada perbincangan adab tentang bagaimana mengkaji ilmu itu. Sehingga kemudian muncullah bagaimana adab penuntut ilmu, bagaimana kemudian adab dari guru itu sendiri. Baik, ayah bunda semuanya, karena waktu kita 40 menit dan saya catat pas 40 menit, saya cukupkan dulu sampai slide ini, karena slide ini juga masih 200 slide kalau tidak salah. Saya cukupkan dulu, mungkin sebagai semacam pengantar. Mohon maaf kalau bahasanya terlalu rumit, tapi mudah-mudahan ada yang dapat dipahami untuk mengaktifkan sel-sel berpikir kita dan kemudian nanti bergerak membangun kerjasama di antara kita. Bagaimana kita hendaknya harus terus-menerus saling bergenggaman tangan, saling menguatkan, karena memang sekali lagi mendidik anak-anak itu bukan pekerjaan yang mudah. Kita perlu kebersamaan, tapi kunci kesuksesan itu paling pertama adalah bagusnya komunikasi antara ayah dan bunda. Kalau itu sudah terbaik, maka dia adalah awal kesuksesan yang lebih besar. Saya kira demikian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Ustadz Wido atas pemaparan awal dari arti mu'adib. Dan ini saya yakin sangat panjang ceritanya, tidak bisa selesai dalam hari ini saja. Insya Allah IMSKA bisa memfasilitasi kajian-kajian berseri tentang hal ini ke depannya, insya Allah. Adapun yang bisa saya simpulkan dari ceramah beliau hari ini adalah, satu, menikah dan seluruh prosesnya bagian dari kerja bervisi peradaban. Mu'adib sendiri adalah guru adab bagi anak keturunan. Kemudian sukses sebagai orang tua dalam Islam tidak diukur dari outputnya, tetapi adalah proses bagaimana menghasilkan anak keturunan yang beradab. Kemudian visi dan misi menikah yang mempunyai keturunan, salah satunya adalah membahagiakan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian visi melahirkan pemimpin, kemudian visi masuk jannah bersama, dan sedangkan misinya adalah menanamkan adab. Yang terakhir adalah tantangan pendidikan Islam saat ini dengan segala challenging yang kita hadapin dari dalam maupun luar adalah menguatkan adab satunya, kemudian memperbaiki metodologi studi Islam itu sendiri, menghindarkan hizbiyah, dan proses based and result oriented. Insyaallah ke depan kita bisa menggali lebih jauh dengan kajian-kajian berseri tentang adab ini dengan Ustadz Wido. Baiklah, kami tidak berpanjang kata, kami persilakan Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Untuk Bapak-Bapak bisa raise hand atau Ibu-Ibu bisa bisa menulis di kolom chat. Apakah sudah ada yang bertanya? Baik Pak Ustadz, ada satu pertanyaan masuk ke dalam chat saat ini, belum ada yang raise hand sejauh ini.
Dari Ishak Riyanda, pertanyaan adalah mohon dibuatkan bukunya biar kita sosialisasikan ke seluruh negeri karena peluang membuat perubahan bangsa sangat kuat dengan sistem pendidikan adab ini. Mungkin bisa Pak Ustadz jawab untuk sementara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau buku kami baru buat 3 ya, yaitu pertama mengkaji adab dalam pemikiran Ibn Abdul Bar dari ulama Andalusia. Kemudian dari kitab Adabud Dunya Waddin itu kita buat kurikulum pemikiran adab di sana. Kemudian juga bagi yang sungguh persoalan itu adalah juga terkait tentang sejarah sains dan bagaimana terjadinya westernize dalam masalah sains itu, maka kita bangun juga panduan Islamisasi sains dengan berkaca dari pemikirannya George Sarton, Bapak Sejarah Sains Dunia, dan di buku ini juga dibahas terkait tentang langkah-langkah Islamisasi sains. Nah, yang sekarang sedang kita tulis dan kita kembangkan, ya, di samping kita membangun sekolahdab.com untuk tingkat usia dasar yang nanti kita akan kembangkan sampai ketika SMP, SMA hingga kuliah, tapi gerakan ini juga kami bangun semacam sekedar sebagai sekolah model, bukan sesuatu yang harus besar sendiri, karena kami sadar membangun arus peradaban itu adalah dengan bersinergi dengan banyak pihak. Maka yang kami bangun itu adalah pusat pendidikan adab nantinya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada angkatan keempat ya, baik sekolah adab buat guru, di mana kita bekerja sama dengan semua guru yang sudah sepakat dengan konsep ini. Kita buat sekolah adab buat orang tua, kita buat sekolah studi Islam Wasatiyah dengan mengundang para profesor, doktor dan seterusnya untuk mengkaji dan seterusnya. Ya, dan satu buku yang akan kita launching juga nanti insya Allah Handbook of Adab ya, yang mudah-mudahan menjadi basis untuk pengembangan literasi-literasi berikutnya. Ya, mohon doanya, Pak Allah. Ya, kalau bisa di-share di kolom chat Pak nama judul bukunya sehingga Bapak dan Ibu bisa mencari nanti kemudian hari. Kemudian dari Bapak M. Fauzan, Assalamualaikum, mohon izin bertanya Ustadz mengenai fenomena Islam teroris. Apakah ini merupakan fakta yang benar-benar terjadi atau sebenarnya hanyalah fitnah bagi umat Islam untuk bikin Islamofobia? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya cara melihatnya adalah dengan menginterview ya, mewawancara para teroris itu sendiri. Ya, bahkan pusatnya teroris sendiri seperti misalkan ISIS. Ya, ISIS itu yang dijadikan khalifah itu siapa? Abdurrahman al-Baghdadi kalau tidak salah, atau siapa itu ya. Nah, itu kan bukan sosok yang dikenal sebagai penuntut ilmu. Orang tidak mengenal. Makanya seluruh ulama dunia itu bingung ya kan ketika ada orang membentuk satu negara, karena track record keulamaan itu sangat dibutuhkan, sejarah manusia itu sangat dibutuhkan. Nah, termasuk ketika di Indonesia cukup banyak teroris ya, beberapa guru-guru kita sudah melakukan beberapa interview kepada mereka, memang orang ini tidak dikenal. Dia juga bukan dikenal sebagai seorang santri yang belajar agama sejak awal ya. Yang jelas mereka punya persoalan di bidang ekonomi ya dan seterusnya. Nah, karena itu sementara pondok pesantren itu setelah hadir sebelum negeri ini ada dan sudah ratusan tahun, dan sejak saat itu hingga hari ini pondok pesantren itu kan tidak pernah melahirkan santri sama sekali. Nah, saya juga ingin tambahkan bukan hanya masalah teroris ya, masalah kecerdasan juga. Misalkan ketika kita mengundang Dirjen Kemenak ya, dan membahas tentang isu-isu terkait madrasah, di antara paparannya adalah bahwa tingkat pengembangan nalaria madrasah se-Indonesia itu jauh di bawah sekolah konvensional secara umum. Tapi kalau kita lihat standar PISA di Prancis ya, 2012, 2015, 2018 dan mungkin nanti akan keluar yang 2021 yang dibangun dari literasi, sains dan matematik, menunjukkan bahwa Indonesia saja berada di urutan nomor 75. Tapi sebelum ke arah itu, saya ingin katakan itu tamparan bagi kita di dunia madrasah misalkan, kok bisa institusi yang dekat dengan Al-Quran, ya, kemudian malah memiliki nalaria yang rendah. Itu tidak masuk di akal. Ya. Dan ketika saya membuat sekolah adab, itu saya rekrut ya lulusan-lulusan baik dari Mesir, Libya dan sudah kita banyak juga di antara mereka yang mengatakan,
ya Ustadz saya ini memang belajar syariah, senang ingin jadi usul fiqh ya, tapi saya nggak suka matematika kata dia. Nah itu tugas saya untuk membuat mereka sadar bahwa Anda tidak bisa hidup hanya dengan belajar fiqh dan usul fikih. Sebagaimana saya mengkritik para orang tua yang kalau kita tanya anak ibu ingin jadi apa? Ya saya mah pokoknya Ustadz ya, sudah bahagia kalau anak saya jadi penghafal Quran gitu kan. Hafal 30 juz saya sudah bahagia. Saya kritik. Kenapa? Karena anak yang hafal Al-Quran 30 juz belum tentu akalnya cerdas, belum tentu akhlaknya terpuji. Ya bukan berarti kemudian saya tidak setuju dengan penghafalan itu, karena anak pertama dan anak kedua kita juga sudah selesai setoran hafalan 30 juz itu. Tapi itu bukan standar dalam pendidikan Islam, ya artinya dia bukan standar puncak. Kalaupun disebut standar, dia mungkin sebagai tangga pertama sebelum menuju tangga-tangga berikutnya. Karena itu ada narasi besar. Ya, Nabi Adam alaihissalam saja sebelum diturunkan di muka bumi, sehingga dia punya kapasitas yang besar. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam alaihissalam itu diajarkan segala sesuatu. Nah, karena itu kembali lagi kepada pertanyaan tadi tentang teroris. Justru saya menangkap sementara ini yang menjadi teroris itu justru karena dia bukan santri sejak awal. Ya, dan karena dia ada banyak hal-hal di belakang layar lah yang saya tidak bisa sampaikan. Yang intinya adalah kalau kita mengkaji Al-Quran secara utuh 6.236 dengan tahapan Makkiyah, kemudian Madaniyah, ya, kemudian mengambil prinsip-prinsip besar, justru akal kita tambah cerdas, jiwa kita tambah bersih, ya, jasad kita pun kuat terdorong untuk beramal soleh. Penjelasan seperti apa tentu nanti akan membutuhkan detailnya. Demikian wallahu a'lam. Berikutnya dari Ibu Mutmainnah sebelum ke Pak Said Mustafa yang sudah raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, hari ini anak-anak sangat mudah mengakses berbagai tayangan yang mengerikan atau tidak selayaknya mereka lihat sejak dini. Bisa via Instagram, YouTube, TikTok. Apa yang bisa kita lakukan sebagai guru atau Ustadz jika menemukan anak didik yang mulai menyimpang habitnya? Bagaimana pula mengkomunikasikannya kepada orang tua? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teknologi itu memiliki dua sisi. Dia hanya layak diberikan kepada pemuda yang sudah rusdan, ya. Dia artinya dia sudah siap membimbing dirinya, mengetahui halal haram, benar salah, dan jiwanya sudah stabil ya. Kalau dia belum siap memegang teknologi itu, maka ini akan menjadi tanggung jawab orang tuanya ketika memberikan teknologi itu. Ya, karena tentu rusdannya seseorang itu dia berbeda-beda pada setiap ini. Tetapi ketika kita menitipkan teknologi itu kepada anak, satu analisa bahwa anak itu memang sudah layak diberikan teknologi itu. Karena kalau tidak, maka teknologi itu bukan malah mempercepat dirinya. Itulah kenapa di pesantren-pesantren, ya, baik di Gontor, Sidogiri, bahkan pesantren yang saya kelola di Darul Ulum PW Majalengka, kita tidak boleh pakai teknologi gadget itu. Kenapa? Karena anak-anak banyak yang belum rusdan hari ini, ya. Mereka belum labil emosinya, belum kokoh. Bahkan anak-anak itu dia ketika mengetahui temannya salah, dia tidak enakan untuk mengatakan engkau salah, engkau benar, dan seterusnya. Dan kita paham bagaimana persoalan-persoalan ini sudah dibahas di banyak negara, ya. Sampai kemudian di Inggris saja ada no mobile phobia dan seterusnya. Nah, karena itu sumbernya harus diselesaikan dulu, ya. Ketika mereka sudah fase rusdan, bimbinglah dia menggunakan teknologi itu, ya. Kita bimbing dan kita berikan challenge target. Kita berikan teknologi ini, apa yang akan engkau hasilkan dari teknologi ini? Apakah engkau hanya menghabiskan pulsa, atau engkau akan menjadi seorang jutawan? Engkau akan menjadi seorang penulis. Engkau akan menjadi seorang yang memiliki manfaat bagi bangsa dan negara ini. Maka diberikan challenge tantangan itu. Kenapa banyak anak-anak yang kemudian menghabiskan waktunya dengan kesia-siaan? Nonton drama Korea, gebah, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tidak punya narasi besar. Mereka tidak tahu harus kemana, dan mereka juga mungkin punya persoalan dengan orang tuanya, sehingga tidak terbuka. Nah, tertutup komunikasi itu akhirnya membuat dia lebih nyaman berdiskusi dengan orang lain. Nah, saya kira penting bagi kita untuk terus membuka ruang diskusi dengan anak-anak kita sampai mereka paham kapan mereka harus siap untuk menggunakan teknologi itu. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Sebelum ke Pak Said bisa unmute. Pak Ustadz, apakah bisa di-sharing kajian hari ini, Pak? Atau bagaimana baiknya?
Karena tadi Iya, kan iya. kalau nggak salah Jadi 200 halaman, 200 iya, slide. ya silakan. Ya, jadi misalkan itu kan saya sudah share juga Google Classroom, ya. Jadi di Oke, Google Classroom itu ada rekaman video dan apa namanya dan slide ya biasanya ya. oke, ya. Ada Dari sana beberapa. bisa kita download Pak ya? Ya, ya, silakan. Insya Allah, insya Allah. Kita bangun community pendidikan lah. Insya Allah. Silakan Pak Said. Terima kasih Pak Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, tadi dikatakan kurang lebih 60% tugas pendidikannya adalah fungsi dari orang tua. Jadi orang tua lah yang mempunyai peranan penting untuk mendidik anak-anaknya. Kemudian katakanlah seseorang harus mempunyai kapasitas dalam mendidik atau menularkan adab terhadap anak-anaknya. Tidak semua orang mempunyai start dari awal dengan start yang bagus dalam hal ini kapasitasnya, adabnya, namun dia selalu melalui sebuah proses. Yang menjadi permasalahan saat orang-orang tua ini sudah mulai melalui prosesnya, kemudian mungkin akhlaknya semakin bagus, tapi di sisi lain anak-anak sudah tumbuh menjadi anak-anak yang besar, kemudian mungkin sudah jauh dari orang-orang tua mereka. Masihkah ada cara yang lebih efektif untuk mungkin menghapus kesalahan untuk menularkan adab-adab yang baik kepada mereka? Terus kemudian yang kedua, tadi dikatakan tantangan dunia pendidikan yang dihadapi oleh saat ini. Ustadz sebagai aktif dalam INSIS itu apakah ada sebuah konsolidasi atau kerjasama antara sekolah-sekolah Islam untuk membahas bagaimana pendidikan Islam itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya, begitu Ustaz. Jazakallahu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, tadi pertama itu masalah lupa saya. Tolong singgung apa masalah apa tadi pertama? Ya, saat anak-anak sudah jauh, mungkin ada yang sudah di universitas. Oh iya, oke. Iya, saya sudah ingat. Jadi begini, bismillahirrahmanirrahim. Saya sering sampaikan, tidak ada yang terlambat dalam mendidik anak kita selama anak kita masih hidup. Ya. Bahkan Umar ibn al-Khattab saja yang luar biasa jahiliyahnya, di umur 27 tahun, ya, akhirnya bisa berubah. Ya kan? Bahkan Nabi mengatakan khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam. Syaratnya apa? Idza faqihu. Nah, kalau kita bisa membuat dia faham mendalam kenapa dia harus berubah. Ya kan? Abu Sufyan bin Harb saja umur 55 tahun akhirnya bisa berubah. Hindun saja ya bisa berubah. Ya, meskipun sebulan setelah dia masuk Islam, Nabi nggak mau ngelihat Hindun. Ya, karena ngelihat Hindun teringat-ingat Hamzah yang jantungnya dimakan gitu kan. Tapi orang tuh bisa berubah maksud saya. Nah, pertanyaannya kita bisa berubah atau tidak kan gitu kan kita sebagai ayah. Nah, maka yang namanya mendidik itu kan seni mengubah jiwa manusia. Ya, this is a process of instilling something into human being. Karena itu dalam mendidik itu kita butuh kreativitas, kita butuh seni, ya, kita butuh kesabaran dan seterusnya. Maka ya, kalau kita punya kesalahan-kesalahan masa lalu, ya apakah kesalahan itu karena mungkin kita sadar kita tidak memberikan hak yang sebenarnya kepada anak kita, mungkin karena kita sibuk mengejar karir bisnis kita, atau mungkin karena sifat kita yang mungkin pemarah, pemukul dan seterusnya. Maka kalau memang itu sebuah kesalahan, jangan ragu, dan saya lakukan itu. Jangan ragu untuk katakan Abi salah dalam konteks ini. Abi salah. Katakan kepada dia, Abi salah. Abi mohon maaf. Ya, apakah bisa maafkan ini? Sampaikan. Kenapa? Karena ketika kita bicara saja seperti itu, anak itu akan belajar. Oh, ternyata kita kalau salah harus minta maaf. Jangan sombong, jangan egoisme. Itu pelajaran. Ya. Kadang-kadang yang kita sebut pelajaran itu kadang-kadang hanya sekedar nasihat, bukan. Ya. Nah, kapan itu disampaikan nasihat itu? Bukan pada saat ketika kita marah, jangan. Sampaikan nasihat itu justru ketika situasi sedang tenang. Makanya bedanya laki-laki dan perempuan itu ada bedanya. Laki-laki itu dia bisa menahan, dan kemudian nanti dia bisa menyampaikan sesuatu pada waktu yang paling tepat. Ya, maka mulailah perubahan itu dengan membuka ruang diskusi kepada anak-anak kita, apalagi yang sudah umur 20 tahun gitu ya. Ya, jadi kan ayah itu kadang kita jadi coach, ya. Kadang kita jadi trainer, kadang kita jadi ustaz, kadang kita jadi teacher, ya. Kadang kita jadi teman dia, ya. Kadang kita sebagai ayahnya father gitu ya.
Nah, berbagai peran tuh memang harus kita terapkan, mainkan. Tapi kita harus nikmati, ya. Kita sedang memainkan peran untuk tujuan besar, ya, terjadinya perubahan jiwa pada anak-anak kita. Nah, itu jawaban yang pertama, ya, saya kira. Buka komunikasi dengan memohon permohonan maaf kepada mereka. Yang kedua, terkait tentang INSIS, ya. Jadi INSIS, saya bergabung di INSIS itu tahun 2005, ya, dan sejak saat itu kemudian terlibat mengembangkan. Memang INSIS ini menjadi satu fenomena karena pada saat itu gerakan Islam liberal cukup besar, kemudian kita bergerak untuk itu, tapi kemudian setelah Islam bergerak surut, ternyata wilayah pemikiran tidak berhenti. Nah, akhirnya kemudian mengkaji yang ini. Nah, INSIS punya persoalan karena bahasanya cukup tinggi, ya, bahasanya harus dibaca 3, 4, 5 kali baru bisa paham. Nah, saya itu masuk pada layer kedua, makanya bahasa saya nggak terlalu tinggi gitu, ya. Dan saya punya background inginnya menurunkan kepada tataran yang paling teknis. Maka ketika kita ingin membuat menggandeng banyak orang, maka yang perlu difahamkan adalah apa persoalan. Ketika mereka mengerti persoalan, mereka akan nyambung. Ya, contoh guru kami Dr. Adian Husaini, misalkan beliau sudah menggandeng dengan kampus Pristaknya, menggandeng kampus-kampus Islam yang sudah ada untuk membuat satu koalisi, yaitu persetujuan membangun gerakan kampus berbasis adab dengan wilayah mereka. Nah, saya sedang berusaha meniti untuk membangun gerakan baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dan sekolah atas, ya, melalui narasi-narasi. Jadi Anda boleh sekolah Islam terpadu, sekolah alam, sekolah ormas-ormas tertentu dan seterusnya. Tapi ketika saya datang kepada mereka, saya akan bisa katakan kalau memang tidak Islami, saya akan katakan tidak Islami. Sekolah Anda tidak Islami misalkan. Kok bisa Ustaz sekolah saya tidak Islami? Misalkan ada banyak tentu parameter karena kita mengajar supervisi pendidikan. Apa bahan ajar yang Anda gunakan? Oh, saya pakai bahan ajar merek A, B, dan C misalkan. Nah, kalau Anda pakai ini, Anda tidak Islami. Kok bisa nggak Islami? Contoh, kenapa saya tidak Islami pakai bahan ajar itu? Karena sejarah background sejarah yang diajarkan sebagai latar belakang pengembangan sains di sana itu menghilangkan sejarah abad 1 sampai abad 16 yang lebih dikenal sebagai the Dark Ages period. Makanya wajar di buku-buku yang Anda pakai itu hanya memperkenalkan orang pintar sebelum abad 1 Masehi, mulai dari abad ke-6 sebelum Masehi ada Thales of Miletus, Anaximander, Anaximenes, sampai kemudian Aristoteles, Socrates, Plato. Tiba-tiba ada orang pintar abad 17, 18, 19, 20. Nah, ini berarti meskipun Anda sekolah Islam, tapi Anda kehilangan sejarah ini. Apa bahayanya bagi murid-murid kita? Murid-murid kita nggak pernah tahu sejarah emasnya. Dan murid-murid kita akhirnya tidak punya semangat untuk menjadi saintis muslim. Dia akan lebih takjub pada barat, padahal tidak lahir barat, kecuali mereka mengambil faidah yang banyak sekali dari muslim. Nah, tapi kan gurunya bisa berimprovisasi dan oke, guru bisa improvisasi, tapi hanya bagi guru yang kritis. Rata-rata guru udah terjebak dengan rutinitas dan seterusnya, nggak punya koneksi internet, gaji kecil, macam-macam, dia tidak punya lagi pegangan kecuali buku ABC yang tadi dipakai. Oh begitu Ustaz ya? Iya Ustaz. Nah begitu akhirnya dia tidak jadi marah. Dia bilang, oh ya kalau gitu memang kami tidak Islami. Tolong bantu Ustaz, begini. Nah bagaimana gurunya, bagaimana orang tuanya, bagaimana ekosistem pembelajarannya. Cukup banyak standarisasi yang harus kita gunakan. Jadi sekolah kita, saya katakan boleh beda-beda. Ya, Anda semua tidak harus berubah jadi sekolah adat. Tapi saya membangun sekolah adat itu saya katakan untuk pada hal yang sifatnya prinsipnya. Artinya prinsipnya kita harus sama. Ya, Anda mau pakai baju sekolah apapun, yang namanya kita membangun pendidikan itu prinsipnya harus sama. Bahwa pendidikan itu tidak mencari keuntungan, dia harus dibangun atas wakaf produktif dan seterusnya. Nah, karena itulah kemudian saya berinisiatif kalau begitu saya perlu membuat pusat pendidikan adab. Nah, makanya wakaf yang saya luncurkan itu adalah wakaf untuk mendirikan pusat pendidikan adab, karena nanti dari sini lahir guru-guru yang akan berkiprah di sekolah mereka masing-masing. Nah, setelah mereka paham, akhirnya kita bisa buat gelombang nanti. Gelombang sekolah-sekolah yang setuju dengan kurikulum berbasis adab, dia punya kesamaan pada yang prinsipnya, tapi mungkin dalam tataran teknisnya mereka ada banyak yang berbeda-beda. Sekolah alam mungkin ada yang lainnya, kebun main ada. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Pak HS, kemudian Abu Zain, dan juga Bapak Asis. Saya rasa ini pertanyaan sama dan sudah terjawab sebelumnya, tapi mungkin lebih detail Pak. Karena anak-anak ada yang sekolah di sekolah umum, bukan di pesantren.
Nah, bagaimana caranya kita sebagai orang tua mendidik mereka, Pak? Karena seperti Bapak bilang tadi, pertama yang harus diajar adalah orang tua. Nah, apakah Bapak punya konsep untuk mendidik para orang tua, kemudian kita bisa mengajar kepada anak-anak, Pak? Mohon kiranya dapat pencerahannya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, ini salah satu prinsip yang harus sama di semua sekolah Islam ya, bahwa ketika kita membangun sekolah, maka orang tua itu adalah partner daripada sekolah. Nah, karena dia partner daripada sekolah, maka orang tua itu harus paham dengan konsep pendidikan. Meskipun background mereka teknik, ekonom, bankers, dan seterusnya, oke, tapi mereka punya anak. Dan apa narasi-narasi yang kita kembangkan di sekolah, itu harus difahami oleh anak, karena kita mitranya. Ya, maka kemudian contoh prinsip yang saya bangun di sekolah adab itu adalah ayahnya harus siap aktif bersama bundanya. Meskipun waktu mereka sedikit. Saya tahu para ayah itu sibuk, waktunya sedikit. Tapi waktu sedikit itu, antum gak lebih sibuk daripada Rasul SAW. Antum tidak lebih sibuk dari Luqman Al-Hakim. Ya. Tetapi ketika kita sibuk, dan ini masuk pada materi tentang ayah sebenarnya, bagaimana kemudian di tengah kesibukan kita, berarti tugas kita apa? Menanamkan narasi besarnya, memberikan penugasan besarnya. Itu saja sudah jauh lebih cukup untuk memudahkan kerja bagi istri kita yang sering saya ilustrasikan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sementara kepala sekolahnya adalah ayah gitu ya, sehingga kemudian pekerjaan mereka lebih mudah. Berapa banyak para orang tua berapa banyak para ibu yang merasa kesulitan mendidik anaknya. Kenapa? Karena tidak ada pengantar besarnya, narasi besar, gagasan besarnya yang ditanamkan kepada jiwa anak oleh ayahnya. Ini foto saya tampilkan sebagai contoh bahwa ketika mereka sudah siap bersama konsep sekolah berbasis adab itu, maka mereka harus menikmati ya beratnya menuntut ilmu itu sebelum akhirnya mereka punya empati ketika mereka meminta anak mereka untuk belajar. Ya, misalkan saya biasakan mereka datang ke pendidikan, duduk, memakai penutup kepala, mencatat, kemudian resumenya wajib disampaikan, dan itu kita mutabaah, kita evaluasi ya setiap kehadiran, dan dalam setahun itu dari kurikulum yang kita hadirkan untuk membangun kapasitas mereka harus hadir minimal 80%. Kalau tidak, ya maka orang tua bisa kita SP3, Pak. Ya, dan kita sudah SP3 orang tua. Kenapa? Karena kita tidak mengharapkan apapun dari orang tua. Karena mendidik ini amanah gitu. Ya. Nah, ada yang kita SP1 bisa berubah, alhamdulillah dia menjadi baik lagi. Tapi kalau dia memang tidak bisa menjadi baik, prinsip paling dasar adalah ayah bunda dia harus bisa bekerja sama dengan, dan tugas sekolah adalah karena waktu kita dianggap lebih lama belajar tentang ilmu pendidikan dan seterusnya, maka kita sharing apa yang kita pahami itu kepada orang tua, terjadi diskusi. Ketika mereka paham, tugas kita jadi lebih mudah. Tapi kalau mereka nggak paham, terjadilah miskomunikasi dan seterusnya. Nah, itu yang saya anggap bahwa hal yang prinsip paling dasar. Nah, makanya ketika saya masuk kepada sekolah-sekolah Islam yang ada, akhirnya itu juga diantara satu hal yang saya katakan harus mulai berjalan. Mereka tidak punya narasi kurikulum, saya sampaikan ini kurikulumnya dan seterusnya. Ya, dan insya Allah ada. Ya, dan saya kira begini, apa yang kita lakukan ini bukan membuat teori-teori baru, karena ulama dulu telah meyakini tidaklah baik sebuah zaman kecuali dia mengikuti prinsip-prinsip besar di mana peradaban Islam itu terbaik di masa dulu itu. Nah, karena itu apa yang kita lakukan hanya sekedar mengcopy paste prinsip-prinsip besar yang sudah dilakukan di masa salafus saleh. Kemudian kita buat kontekstualisasinya di era disrupsi, anak-anak zaman now hari ini dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian kita lakukan hari ini ya. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Nah, itu sekolahnya reguler Pak ya untuk ayah bunda itu? Iya, jadi bukan reguler, non formal ya. Sekolah adat buat orang tua, iya non formal. Kita buat angkatannya gitu ya. Sebenarnya kita di kampus itu Ibnu Khaldun, kalau Dr. Adian tuh pengennya program S2 ya. S2 keluarga sakinah, itu cita-cita beliau. Tapi itu belum nyambung kalau ngomong sama negara S2 keluarga sakinah. Ini aneh nih, akhirnya gitu kan. Kita malah pengen lahirkan dokter ayah soleh gitu kan. Gimana sih jadi ayah soleh? Itu harus dokter gitu kan. Nah, kadang-kadang karena nanti bisa bertanya dengan Pak Ustadz langsung ya Jabri ya.
Iya ya. Karena saya sudah upload biodata Pak Ustadz sehingga Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa bertanya langsung via WhatsApp maupun Instagram. Waktu tinggal sebentar lagi Pak, saya melihat ada satu pertanyaan sebentar dari Ibu Nurvina Adiani. Assalamualaikum Pak Ustadz, Afan izin bertanya. Seperti yang sudah sampaikan tadi, sebelum ilmu dahulukan adalah adab. Untuk menumbuhkan ketertarikan anak terhadap ilmu itu sendiri, bagaimana mendidik anak menjadi hafiz, sehingga tumbuh ketertarikan anak terhadap Al-Quran agar semangat untuk murojaah, sehingga menghilangkan keengganannya untuk belajar menghafal. Mohon kiranya dapat pencerahannya Pak Ustaz. Mohon sekitar 5 menit Pak. Atau baik, 5 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menghafal Quran itu ada 2. Nyetor, habis itu mutkin, ya kan? Kalau sekedar nyetor 30 juz, anak saya nomor 1 dan 2 udah selesai. Dan menyetorkan hafalan Quran itu enggak sulit Pak. Ya, anak saya yang pertama itu 5 bulan kita karantinakan, selesai Pak. Ya, tapi saya menganggap itu semacam keterampilan. Persoalan kita tidak mengerti bahasa Arab. Ya, makanya kemudian karena saya belum juga membentuk satu sekolah adab untuk tingkat dia, makanya saya kirim ke Mesir akhirnya. Ya silakan antum sekolah di Mesir untuk SMA-nya di Al-Azhar, ya supaya itu. Nah, saya ingin katakan bahwa akhirnya apa yang kita bangun di sekolah adab untuk tingkat SD, ya untuk anak saya 3 dan 4, yaitu kita bangun. Saya tidak katakan sekolah adab itu rumah tahfiz, tidak. Tapi kurikulum saya sedang mengarah bahwa anak itu lulus di sekolah dasar, ya, dengan kapasitas hafal 30 juz. Di mana nanti kita akan karantinakan di level kelas 5 gitu ya. Tapi sejak kelas 1, 2, 3, 4, anak ini sudah kita bangun dengan kurikulum tahfiz berbasis tadabbur. Jadi anak itu hafal juz 30 dan anak itu faham. Kenapa kita dorong dengan tadabbur ini? Satu disertasi dari seorang ulama di Mesir menjelaskan bahwa kalau anak itu hafal juz 30, 29 dan kemudian juz surat Al-Baqarah, maka dia sudah menghafal sekitar wallahualam sekitar 39.000 kata-kata. Ya, karena Al-Quran itu cuma pengulangan. Total kan ada 77.439 kata. Jadi membiasakan dia tadabbur, membiasakan dia menarasikan ulang, ya. Termasuk kemudian untuk meningkatkan literasi, misalkan saya minta anak saya setiap kali dia menyetor, dia paham tadabburnya, coba dia tuliskan ulang dengan bahasa dia tanpa ada campur tangan kita. Biarkan mereka menarasikan ulang di WordPress. Ya, dia ketik WordPress, ya, dia buat narasi dia. Nah, ini kan project based learning namanya. Kita tujuannya tadabbur, tapi dia jadi mengerti WordPress, dia ngerti belajar dan seterusnya. Nah, karena membangun literasi itu kan penting, harus kita buat. Tapi persoalan itu harus saya lakukan seperti itu. Kenapa? Mahasiswa saya S1 di UIK saja, ya, punya persoalan dalam memparafrasekan apa yang sudah kita sampaikan, Pak. Jadi saya sudah bicara panjang, ya kan, dengan bahasa pelan dan seterusnya. Setelah itu saya minta, coba sampaikan 1 poin saja yang Anda mengerti dari yang saya sampaikan. Dia katakan, saya ngerti Pak, tapi saya nggak bisa cara menyampaikannya. Nah, saya bilang, itu nggak lulus itu kalau ujian, ya kan? Antum nggak bisa bilang, ya saya ngerti pertanyaannya, tapi saya nggak bisa jawabnya. Nah, ada persoalan memparafrasekan ulang dari anak-anak kita itu. Kenapa tidak dibiasakan menghafal dari kecil, tapi tidak dibiasakan menyampaikan gagasan-gagasannya, gitu ya. Nah, karena itu kita punya kurikulum, ya, kita punya modul, ya, kita punya modul untuk pembelajaran tadabbur itu. Ya, saya kira demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz, karena waktu juga yang harus memisahkan kita untuk kajian hari ini sangat menarik dan sangat tercerahkan bagi kita, di mana adab harus didulukan daripada ilmu. Kalau tidak salah Imam Malik belajar adab dulu selama 30 tahun baru belajar ilmu. Abdullah ibn Mubarak. Ya. Demikian Pak Ustadz, kita di ujung acara dan Bapak Ibu juga. Mohon kiranya Pak Ustadz Wido bisa menyampaikan doa penutup untuk kajian hari ini. Baik ayah bunda, sahabat semuanya, hadirkanlah wajah suami kita, istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang tua kita, mertua kita,
pemimpin kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan semuanya senantiasa berada di jalan hidayah, disatukan hati-hatinya dalam cahaya iman, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an. Allahumma rabbana ja'alna muqimina as-salata wa min zurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas doanya. Mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang pertanyaannya belum tersampaikan. Bisa langsung bertanya langsung ke Pak Ustadz Wido, di mana biodatanya sudah saya upload di kolom chat. Demikian kiranya atas nama seluruh kepengurusan IMSKA, saya ucapkan terima kasih Pak kepada Pak Ustadz Dr. Haji Wido atas tauziahnya dan pencerahannya. Insya Allah akan berlanjut Pak, sangat bermanfaat sekali bagi kami-kami di sini, terutama yang jauh dari Indonesia. Dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berpartisipasi selama ini dalam pengajian Ramadan IMSKA. Terima kasih atas sedekah dan infaknya juga. Akhirul kalam, kami atas nama KBRI Doha dan juga IMSKA, Permika dan masyarakat Muslim di Qatar ingin mengucapkan Eid Mubarak, selamat Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah kita akan menjadi umat yang lebih beriman ke depan insya Allah. Akhirul kalam, sebelum kita berpisah, marilah kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Pak Ustadz. Jazakallah khair Pak Duri. Assalamualaikum. Mohon maaf bila ada yang salah Pak. Jazakallah Pak Ruri. Jazakallah khair. Sama-sama paham. Jazakallah khairan. Pak Ruri, maaf kalau ada yang salah-salah kata. Jazakallah khair Pak Ruri ya, jazakallah khair.
Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.